Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatur Rahma dengan NIM 250111110039. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang pencegahan korupsi melalui Pancasila dari mata kuliah Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPDI. Korupsi itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan ideologis terhadap nilai-nilai Pancasila yang merusak keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Dan Pancasila berperan sebagai landasan moral dan filosofis yang menyediakan pedoman bagi individu dan negara untuk bertindak dengan integrasi dan mencegah perilaku koruptif. Dampak dari korupsi itu yaitu merusak tatanan masyarakat, menghambat pembangunan dan menciptakan kesenjangan. Dan munculnya penguatan implementasi Pancasila menjadi solusi untuk membangun karakter anti korupsi yang kuat. Perlu kita kulik sedikit apa itu korupsi. Korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat mencakup penyuapan, pemerasan, dan penggelapan. Tindakan ini merugikan masyarakat dan menghambat perkembangan institusi yang sehat. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dan perilaku korupsi? Faktornya ini terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu keserakahan. Keserakahan itu muncul ketika seseorang tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan ingin memperoleh yang lebih banyak, meskipun dengan cara yang tidak jujur. Orang yang serakah itu cenderung mengabaikan nilai moral dan etika, sehingga ia rela melakukan korupsi demi menambah kekayaan, jabatan, atau kekuasaan pribadi. Contohnya yaitu seperti pejabat yang sudah memiliki gaji yang besar, tetapi tetap menerima suap agar mendapatkan keuntungan tambahan. Faktor yang internal yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif adalah kebiasaan hidup yang berlebihan dan ingin selalu tampil mewah. Orang dengan gaya hidup seperti ini itu seringkali tidak mampu menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluaran, sehingga dia mencari cara yang instan. Salah satunya itu dengan melakukan korupsi. Dan yang ketiga yaitu moral yang lemah. Individu dengan moral yang lemah tidak memiliki keteguhan dalam membedakan antara benar dan yang salah. Ia mudah tergoda oleh uang, jabatan, atau godaan duniawi lainnya. Kelemahan moral ini menyebabkan hilangnya rasa malu, tanggung jawab, dan kejujuran dalam bekerja. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu sistem pengetahuan yang lemah. Sistem pengawasan yang lemah. Jika pengawasan terhadap kinerja pegawai atau pejabat itu tidak ketat, maka peluang untuk melakukan korupsi ini menjadi lebih besar. Lemahnya kontrol atau keamanan membuat pelaku itu merasa aman karena kecil kemungkinan tindakannya diketahui atau ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya transparansi. Kurangnya keterbukaan dalam proses administrasi, keuangan, dan kebijakan publik membuka peluang besar untuk kecurangan. Ketika informasi itu sulit untuk diakses masyarakat, maka penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan tanpa diketahui publik. Lalu yang ketiga yaitu sistem hukum yang lemah. Hukum yang tidak tegas
proses hukum yang lama atau penegasan hukum yang pilih kasih membuat pelaku korupsi itu tidak takut untuk berbuat curang. Jika koruptor sering lolos tanpa hukuman berat, maka efek jera itu tidak akan muncul. Kemudian, bagaimana sih pandangan Pancasila itu terhadap korupsi? Nah, dalam konteks Pancasila, korupsi itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar yang mencakup integrasi keadilan dan kesejahteraan bersama. Pancasila itu mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, sehingga korupsi harus ditentang demi mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkan itu perlunya nilai-nilai anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Pancasila itu mencakup tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, siap menerima konsekuensi, menjaga amanah, dan mengakui kesalahan. Nah, dari nilai ini berarti kita harus menimbulkan kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya tanpa menyalahgunakan wewenang kita. Orang yang bertanggung jawab itu akan menjalankan amanahnya dengan jujur, tidak mencari keuntungan pribadi dari jabatan atau tugas yang diberikan, dan siap menerima konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukannya. Lalu yang kedua yaitu keadilan. Pancasila merujuk kepada prinsip keadilan sosial yang menolak korupsi karena menciptakan kesenjangan dan merugikan rakyat, dan merusak cita-cita untuk membuat keadilan yang makmur. Dengan nilai keadilan ini berarti memberikan kita hak kepada setiap orang secara proporsional dan tidak memihak. Nilai ini mendorong agar setiap keputusan dan kebijakan itu dibuat tanpa diskriminasi atau menyalahgunakan kekuasaan. Nah, korupsi itu kan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Dengan menegakkan keadilan, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu kejujuran. Pancasila itu mencerminkan kejujuran untuk menyesuaikan antara ucapan, perbuatan yang lurus dan tidak berbohong, karena kejujuran itu fondasi utama dalam sikap anti korupsi. Dengan nilai kejujuran ini adalah dasar utama dalam mencegah korupsi. Orang yang jujur tidak akan menipu, berbohong, atau mengambil yang bukan haknya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran itu mencerminkan integritas moral. Tanpa kejujuran, segala sistem pemerintahan akan rusak karena hilangnya kepercayaan. Kejujuran juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan dipercaya oleh masyarakat. Contohnya saja, misalnya seorang bendahara sekolah yang melaporkan data atau dananya itu sesuai penggunaan sebenarnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Nah, kemudian kita perlu mengetahui juga bagaimana nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila itu dijadikan pedoman untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Contoh pertama yaitu pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, dengan menimbulkan kesadaran bahwa korupsi itu adalah dosa dan pengkhianatan, bukan hanya pengkhianatan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap amanah Tuhan. Nah, dengan menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab ini dapat menyadarkan kita bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu
Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan korupsi itu kan banyak merugikan banyak orang. Nah, dengan menerapkan nilai kemanusiaan ini, seseorang tidak akan tega merugikan orang lain demi kepentingan pribadinya. Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Korupsi itu dapat memecah belah bangsa dan melemahkan persatuan. Korupsi dengan nilai persatuan ini mendorong warga untuk menjaga keutuhan dan tidak merusak bangsa dengan tindakan yang curang. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Korupsi itu juga dapat merusak sistem demokrasi dan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, kita harus berdasarkan musyawarah yang jujur dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau suapan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi itu juga dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Jadi, sila kelima ini dapat menegaskan bahwa semua orang berhak mendapat keadilan dan kesejahteraan yang merata, bukan hanya untuk korup atau yang berkuasa saja. Nah, kemudian pastinya terdapat tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai sikap anti korupsi. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu rendahnya kesadaran moral dan etika. Banyak orang yang belum menjadikan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu lemahnya penegakan hukum. Meskipun sudah terdapat undang-undang anti korupsi, namun penerapan hukum tersebut masih kurang tegas dan konsisten, sehingga nilai keadilan dalam Pancasila belum sepenuhnya diterapkan. Nah, perlu kita ketahui juga beberapa dampak korupsi bagi kehidupan bangsa. Yang pertama yaitu menghancurkan kepercayaan publik. Korupsi itu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta merusak fondasi stabilitas negara. Dan yang kedua yaitu menghambat pembangunan. Dampak finansial dari korupsi itu berakibat pada hilangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur dan layanan sosial. Dan yang ketiga yaitu memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, menambah beban pada masyarakat yang sudah terpinggirkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga krisis pada moral. Melalui pengalaman Pancasila, terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, bangsa Indonesia dapat menumbuhkan kesadaran moral yang kuat untuk menjauhi korupsi dan membangun pemerintah yang bersih serta integritas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.